Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Paksiwan Jaya. Mantap, tepuk tangan. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Apa sudah sarapan? Sudah. Ya, berarti sudah siap menerima pembelajaran. Apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Pembelajaran kita adalah integrasi coding dan kecerdasan artifisial KKA dengan pendidikan Pancasila. Kelas berapa? Semester 1. apa bab 1 itu? Pancasila dan Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Sudah siap? Siap. Pagi. Pagi, 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 luar biasa, Paksiwan Jaya. Sebelum kita mulai, mari kita melakukan kegiatan SD ini agar supaya kamu bisa bersemangat untuk belajar ya. Nah, kita ikuti lagu yang Pak Guru. Ayo semuanya berdiri. Aku Pancasila. 1. Bintang. 2. Tanda emas. 3. Pohon beringin. 4. Bola penting. 5. Tarian emas. Iya, tepuk tangan. Coba kita ulangi lagi, tapi jangan sampai kedahuluan dengan yang apa namanya? Selnya ya. Coba, berdiri semua. Bintang. 2. Satu lagi. Rantai emas. 1, 2, 3. Aku Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai emas. 3. Pohon beringin. 4. Bola penting. 5. Tarian emas. Gak apa-apa. Yang penting masih ada. Kita Bintang. ya. Pembelajaran kita itu adalah apa tadi? Integrasi coding dan kegiatan artifisial dengan pendidikan Pancasila di kelas 5 semester 1. Apa tujuan pembelajaran kita? Ini tujuannya, coba kita lihat bersama. Mengidentifikasi, lihatlah, nilai-nilai Pancasila dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dalam kehidupan Hari-hari. sehari. Apa itu contohnya? Contohnya apa? Coba. Contohnya perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, membantu orang. Ada kerja bakti di rumah? Pernah ada? Ada. Pernah ikut nggak? Siapa yang pernah ikut? Ayo, ikut apa? Kerja bakti, bersih-bersih, mencampur rumput. Apa lagi? Mencampur rumput. Hah? Di rumah, di luar, kerja bakti. Kalau ada pengajian, kamu membantu nggak? Itu adalah bentuk dari perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Itu perilaku
apa saja yang mencerminkan nilai Pancasila? Banyak. Mau tahu contohnya? Mau tahu ya? Mau akan sampaikan di layar ya. Nanti apa saja perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nanti Pak Guru akan berikan ini menggunakan kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial? Menggunakan AI. Tahu AI? AI ya. Menggunakan AI. Bagaimana caranya? Coba kita perhatikan di sini dulu. Ini ya. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila ya. Berikan saya ya contoh apa perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kita enter. Apa saja kira-kira? Ya, nilai. Apa saja perilakunya? Sekarang sebelum kita mulai lagi, kita coba speakingnya lagi yuk. Sekali lagi, baru kita akan mulai pada kegiatan inti ya, pada kegiatan. Siap, berdiri semua. Tubuh Pancasila. 1 bintang, 2 kapal 3 pohon beringin, 4 bola banteng, 5 paling atas. Jadi untuk kegiatan kita yang Rantai emas. 3 beringin. udah. Baik, kita diskusi dulu. Ini adalah contoh yang kita dapatkan di penggunaan kecerdasan artifisial menggunakan ChatGPT. Contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. 1, ya ada. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Di bawahnya bisa dibaca. Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Masing-masing. itu contoh dari perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke-1. Apalagi selain beribadah? 3 tidak memaksakan agama kepada Orang lain. boleh. Kamu beragama Islam, kamu beragama Kristen, kamu memaksakan waktu itu kamu harus percaya beragama Kristen, kamu harus percaya agama Islam, tak boleh. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa la ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam. Jadi itu adalah contoh daripada sila perilaku dari sila ke-1. Yang ketiga, bisa menjelaskan, menghargai hari besar agama lain. Bagaimana? Bisa menjelaskan. Misalkan ada yang bisa menjelaskan. Alim.
kalau ada orang Kristen merayakan apa biasanya? Natal, kita harus membantu, ya. Kita harus memberikan peluang kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Ada kan waktu itu banser yang mati gara-gara menjaga gereja umat Kristen waktu menyalakan Natal? Ada. Begitu juga dari Hindu, Buddha, kita juga harus menghormati agama besar, hari-hari besar agama lain. Nomor yang selanjutnya, berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan. Berdoa itu adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai berdoa. Kamu tadi berdoa tidak? Tidak. Ayo kita berdoa sekarang. Berdoa. Yuk. Siapa yang bisa memimpin doa? Ketua kelasnya. Yuk. Aki. Yuk. Berdoa. Yuk. Aki. Ayo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Jadi berdoa itu adalah salah satu contoh penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai. Sila berapa? Satu. Kemudian kita beralih pada sila kedua. Apa sila kedua? Kemanusiaan. Contohnya apa? Sudah dijelaskan di mana? Contohnya menolong teman kesulitan itu seperti apa? Contohnya menolong teman kesulitan. Ayo. Alin. Contohnya teman menolong teman. Alin. Ayo. Masa tidak bisa menolong teman? Teman jatuh, ya. Ada teman jatuh kita bantuin untuk berdiri, ya. Betul. Bukan kita tertawain. Bukan kita tertawain. Ya, membantu teman itu contohnya ketika teman jatuh. Apalagi membantu teman. Uangnya hilang misalkan, uangnya hilang. Kamu beri, karena kamu lebih uang, kamu beri. Ya. Kamu beri temannya. Apalagi yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama atau status sosial.
Jadi memilih teman itu harus sama ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Yang tiga, bersikap sopan kepada orang tua dan bersikap, tahu bersikap apa? Tahu. Yang keempat, menjenguk teman yang sedang sakit. Pernah kamu menjenguk teman yang sedang sakit? Nah, biasanya bawa apa? Ada bawa roti, ada bawa susu. Susunya rotinya dapat dari mana? Uangnya dari mana? Iuran kan? Ya. Itu adalah contoh sikap perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sila ke berikutnya yang ke sila ke tiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa contoh dari perilaku? Sudah menggunakan bahasa Indonesia dan baik dan benar? Sudah ya? Terus yang ke berikutnya? Ikut serta dalam ajaran gotong royong. Sudah pernah melakukan? Sudah. Pak Guru yakin kamu sudah ikut kerja bakti di rumah ataupun di sekolah? Iya. Iya. Jam itu? Iya kan? Iya. Di rumah juga? Yakin Pak Guru karena di rumah itu sering mengadakan. Kalau Pak Guru di rumah di kuburan sering melaksanakan kegiatan kerja. Yang ketiga, menghargai berbagai daerah. adat budaya dari berbagai daerah. Apa saja menghargai adat budaya? Budayanya kan biasanya kalau orang Islam itu ada yang atacim, tahu atacim? Buat kubur, ya. Kubur apa? Sampah, surah, terus ada kubur apa lagi? Maulid Nabi, itu adalah budaya. Ya. Kalau orang Kristen apa? Natal, hari kenaikan Isa gitu ya. Juga nanti setiap minggu itu kalau apa umat Kristen sholatnya di mana? Gereja. Sholatnya di gereja. Kalau kita di mana? Hari apa? Hari mereka itu hari yang sama, tapi mereka adalah kepercayaannya. Kita harus menghargai. Yang keempat, Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan Pribadi. itu adalah bentuk dari sikap perilaku yang sesuai dengan tidak boleh sekarang bimbing. Ya, musyawarah. Ayo kita mau kemana? Mau ke Watullah misalnya. Ya. Sudah disepakati satu orang tidak mau, maunya ke gunung. Kepentingannya sendiri yang didahulukan. Itu dah kepentingan bersama harus didahulukan. Tepuk satu. Berikutnya sila keempat. Apa sila keempat? Iya. Kerakyatan memimpin dan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Contoh perilakunya apa? Menghargai pendapat teman dalam diskusi. Kalau rapat, ya musyawarah dengan teman, temannya usul harus dihargai, ya. Jangan apa boleh. Jadi usulan itu harus didengarkan. Berikutnya yang ke berapa?
Dua. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Berikutnya, tidak melaksanakan, tidak memaksakan kehendak kepada Orang lain. yang keempat, menerima hasil keputusan bersama dengan lapang Dada. Lanjut dengan sila ke apa sila kelima? Sila kelima adalah membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia. Apa contoh perilakunya? Membantu teman yang tak mampu. Membantu. Teman yang tidak mampu. Yang kedua, membagikan makanan secara adil ketika bersama. Yang ketiga, yang keempat, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. Sudahkah Anda anak-anak ini melaksanakan piket sesuai jadwal? Sudah. Bagus, berarti kamu sudah melaksanakan apa? Perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa? Kelima. Ya. Hati pada melaksanakan tugas piket sesuai jadwal, kamu sudah melaksanakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila ke 5. Oke, semuanya coba berdiri, kita menyanyikan lagu. Stop bullying, tahu? Di sini teman, di sana teman, di mana kita berteman. Ayo berdiri semua. Kita hitung 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Baik, anak-anak, di kegiatan kita selanjutnya adalah yang ini, pada kegiatan memperkenalkan konsep dasar AI secara sederhana dan interaktif. Ya, bagaimana Pak itu Pak? Ini contohnya begini. Iya, Pak Guru kalau menunjuk, misalkan ya, menunjuk buah, kamu nanti ngomong buah apa? Ya. Coba dilihat, ini buah apa? Ini buah apa? Buah. Kita ulangi, ini buah apa? Kenapa kamu ngomong pisang? Hah? Karena pisang. Karena bentuknya panjang, berwarna kuning, ya. Iya kan? Bentuknya panjang, berwarna kuning. Ya. Kamu sebut pisang. Yang kedua, yang ini buah. Kenapa kamu bilang jeruk? Bulat berwarna. Mungkin kamu bilang panjang berwarna kuning, ya. Ya kan? Jeruk itu bulat berwarna. Kalau yang ini apa? Apa kamu sebut apa? Bulat berwarna. Iya. Bulat berwarna.
Jadi kenapa kamu bilang apa namanya apel karena sudah kalau yang ini kira-kira apa? Nanti, nah ini kenapa kamu bilang lakukan? Oke, sekarang kamu ini saya tutup dulu. Ini saya tutup. Sekarang kamu juga siap. Kamu waktu mau ngomong nama buah, sekarang kamu bayangkan nama buah. Ya. Siap? Pisang. Jeruk. Apel. Alpukat. Maksudnya Pak Guru ngomong misalkan Pak Guru pisang berarti bayangan itu pisang. Ya. Kalau Pak Guru ngomong jeruk, kamu bayangannya ke orange ya, bulat orange. Ya. Oke. Jeruk. Apel. Pisang. Alpukat. Kelapa. Bulat besar berwarna mangga. Ada yang kuning, ada yang pepaya. Hijau bisa, iya. Tidak sama ya. Ada yang pemahaman hijau, ada yang kemudian apa ya? Anggur. Bulat kecil-kecil berwarna tapi ada yang hijau. Ya. Anggur. Bulat kecil-kecil berwarna karena apa lagi ya? Ya, Pak Guru akan menunjuk satu orang. Ali berdiri nih. Ali. Yang lain, menyebutkan. Ali menyebutkan buah, yang lain mendeskripsikan. Ya, satu dua tiga. Pisang. Jeruk. Apel. Anggur. Alpukat. Rambutan. Berarti buruan, bukan rambutan. Bulan berwarna merah, berlambut. Buah yang berlambut namanya buah rambutan. Buah yang berlambut namanya. Ya, itu. Sekarang itu kalau buah, sekarang kalau hewan.
Hewan. Nah ya, Pak Guru akan menyampaikan hewan. Pak Guru akan menyampaikan hewan, kamu tolong dia. Hewan kata. Kata biasanya kok kata apa lagi? Burung. Burung. Kata kuda. Ayam. Jadi kalau ada suara kokok berarti itu bukan kuda. Ya. Suara harimau. Ada tahu suara buaya? Suara anjing. Kita kalau pengenalan suara ada. Ya, Pak Guru kalau menyampaikan hewan ini bagaimana bunyinya? Ya. Kambing. Sapi. Kuda. Jangkrik. Ayam. Ular. Kuda. Apa lagi hewan? Kucing. Apa lagi hewan yang tahu? Tikus. Apa lagi ya? Buaya. Anjing. Dan itu adalah pada tingkatan 2 sudah. Sekarang konteksnya ke pendidikan Pancasila. Apa itu kira-kira? Di Pancasila kita menyebutkan sila ke-1. Kamu sebutkan ke bawahnya. Iya. Ayo, sila ke-1. Sila kedua. Ke-1 ada berapa? 4. Sebutkan semua. Sila ke-1. Sila ke ya. Terus. Ketika kamu menyebutkan, Pak Guru menyebutkan sila ke-1, maka perilakunya ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Menghargai perayaan hari-hari besar agama lain. Berdoa sudah belajar atau melakukan kegiatan. Ya. Sekarang coba di sila kedua. Menolong teman yang kesulitan. Kasih kasih kepada orang tua dan teman. Jaga teman yang sakit. Menolong masih disampaikan sila kedua.
maka yang muncul adalah menolong teman yang tidak berbeda-bedakan, bersikap sopan kepada dan menjadi teman yang. Kemudian yang berikutnya adalah sila ketiga. Sila keempat. Yang kelima, sila kelima. Jadi yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial, ketika Pak Guru menyebutkan sila ke-1 atau sila kelima, maka yang muncul adalah di pikiran kamu yang muncul 1, 2, 3. Apa ini? Membantu temannya, membagi makanan secara adil, tidak pilih kasih, melanggar mengecek kelas sesuai. Ketika Pak Guru menyampaikan jeruk, maka yang terpikir di jeruk adalah berwarna bulat, ketika Pak Guru menyampaikan pisang, panjang berwarna kuning, tapi kadang di sungai ya, panjang berwarna kuning. Ketika Pak Guru menyebutkan apa ya? Anggur. Bulat-bulat kecil berwarna bulat. Kalau kamu dan kecerdasan kamu ya, ketika Pak Guru mengucapkan itu langsung terbayang, berarti kamu cerdas. Ya, coba tes ya. Ini bulat-bulat kecil berwarna ungu. Panjang berwarna kuning. Apa ya? Ya? Berwarna kuning, berbentuk bintang. Belimbing. Belimbing, ya kan? Ya. Bulan hijau besar, di dalamnya berwarna merah. Berarti nyambung. Ya. Nyambung. Ketika Pak Guru menyampaikan itu semangka. Ya. Boleh ada kok bulan berwarna hijau, di dalam berwarna pisang. Ya. Kontrak berarti. Kontrak. Ya kan? Ya. Coba Pak Guru menyampaikan sila kelima. Sila kelima. Sila kelima membantu teman yang Kamu akan komunikasikan menggunakan kecerdasan artifisial AI yang ada di komputer. Ya, aku akan menunjukkan. Kita coba dengan buah, oke? Pak Guru akan mengetik berwarna buah berwarna
warna ungu, bulat, kecil-kecil, buah berwarna ungu, bulat, kecil-kecil. Apakah ini akan merespon perintah kita? Akan merespon, kita coba. Buah berwarna ungu, bulat, kecil-kecil. Buah apa? Di sini ada anggur. Maka di situ di penjelasan tertulis buahnya apa? Anggur, betul kan? Kecil-kecil berwarna. Ada lagi? Terong. Iya. Terong. Coba, kenapa terongnya? Yang panjang ada juga yang ada kan? Ada. Betul kan? Sekarang coba panjang berwarna buah berwarna Kuning. panjang. Coba. Kamu bisa. Ini apa? Panjang ada juga. Tapi jawaban kita sudah kecerdasan sudah. Ya. Kecerdasan kamu sudah ada di atas. Walaupun di bawah ada juga tempo, sudah dan kali lagi. Kenapa? Hijau, besar, Dalamnya hijau besar, berwarna hijau, hijau, bulat, besar, dalamnya berwarna merah. berwarna Merah. merah. Kita tes kecerdasanmu. Berwarna hijau, bulat, besar, dalamnya berwarna merah. Semangka. Berarti kamu cerdas. Ya. Ciri-ciri semangka. Rasanya Manis dan segar. kita tidak sebutkan, tapi ketika sudah disampaikan kalau berwarna hijau besar, dalamnya berwarna merah, maka itu sudah. Apalagi kira-kira hewan yang kita coba hewan. Berkaki dua, hidup di berkaki dua hidup di langit. Kira-kira apa? Betul. Burung. Ya, betul ya. Jangan. Sekali lagi. Burung. Apa selain itu? Ayam. Hidup di hutan memakan hidup di hutan memakan hewan. Apa kira-kira? Hidup di hutan memakan hewan lain. Masih cari. Apa kira-kira? Harimau. Harimau ya. Serigala. Oke. Jadi bentuk kecerdasan artinya
artifisial itu seperti itu. Mari kita bercari lagi di SBK. Tepuk Pancasila. Satu, bintang. Dua, rantai emas. Tiga, pohon beringin. Empat, warna gede. Lima, varian. Tepuk Pancasila. Satu. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran refleksi daripada ini integrasi coding dan kecerdasan artifisial KA dengan pendidikan Pancasila. Jadi apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa? Dan hewan. Dua dan apa lagi? Suara. Suara apa lagi? Ciri-ciri. Dari itu kan pemanfaatan ke coding. Pada integrasi pembelajaran Pancasila, kamu tadi apa? Pada pembelajaran Pancasila, kamu dapat yang kamu pelajari apa? Perilaku hidup sehari-hari sesuai dengan Pancasila. Perilaku hidup sehari-hari yang sesuai dengan ketika menyebutkan sila pertama, maka yang terlintas kita adalah apa? Kembali kepada ini. Nah, ketika terlintas sila di benak kita, maka yang munculnya adalah membantu siswa yang tidak. Yang kedua, membagi ketika disebutkan sila persatuan Indonesia, maka yang terlintas adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, ikut serta dalam kegiatan, menghargai budaya dan adat dari berbagai, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan. Oke. Yang sila pertama, apa silanya? Sila pertama, apa yang dipikirkan kita? Beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Terus? Tidak beragama kepada orang lain. Terus? Terus? Berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan. Berdoa sebelum belajar atau melakukan. Baik, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran ya. Kita akan menyiapkan pertemuan yang akan datang. Bagaimana kita menggunakan kecerdasan artifisial itu menggunakan perangkat elektronik. Ya, ada pertanyaan sebelum kamu tutup? Ada ya? Kalau nggak ada, silakan bukunya ditutup. Kita berdoa.
menurut agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Pelajaran kita ini semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi kami semua. Siap Kak? Istirahat di tempat Kak? Pelajaran kita akhiri, kita berdoa untuk keyakinan kita berdoa. Mulai. Demikian kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.